Halo teman-teman, selamat malam teman-teman. Mungkin aku sedikit agak telat membuat video ini. Mungkin sebelum aku memulai apa yang pengen aku sampaikan kepada kalian, eh apa ya? Sekarang aku pengen jadi diriku sendiri, apa adanya, tanpa ada gimmick atau apa. Bukan sebagai Sylvie Noir, tapi sebagai diri aku sendiri. Mungkin teman-teman udah tahu apa yang sedang terjadi di negara kita ini, apa yang terjadi kepada teman-teman kita yang turun ke jalan. Sebelum itu, gimana ya, aku ngomongnya gimana ya? eh Sumpah jujur banget, aku kayak ah karena gimana ya? Susah aku tuh ngungkapin rasa kecewa aku tuh kayak susah banget gitu. Gak ada, aku tuh kayak bingung kata apa yang pantas gitu aku sampaikan ke kalian gitu. Soalnya ya gimana gitu. Gak ada kata pantas buat mereka yang menindas kita sebagai masyarakat, yang mementingkan ego mereka, mementingkan ego atasan mereka, tanpa melihat kita gitu sebagai masyarakat yang tertindas gitu. Mungkin teman-teman udah tahu gitu berita apa yang terjadi. Gimana ya, aku pengen ngomongnya agak-agak bingung juga soalnya terlepas dari demo teman-teman kita yang turun ke jalan dan juga tragedi yang terjadi pada saudara kita. Tapi aku sih gimana ya, salut sih pada mereka yang apa ya, yang berani gitu, kepada teman-teman kita, mahasiswa, masyarakat yang berani speak up gitu tentang masalah negara kita ini tuh. Jujur, kita tuh sebagai masyarakat tuh udah capek gitu, ditindas, diperas, dizolimin, segalanya gitu. Udah capek gitu. Sebelum sebelumnya kasus royalti, terus sekarang kenaikan gaji dan tunjangan, dan juga tragedi. Gimana ya? Aku tuh bingung sama mereka-mereka yang mengatasnamakan perwakilan rakyat tuh. Tapi rakyat mana yang mereka wakilin gitu. Bingung gitu.
beneran aku bingung gitu mau ngomong apa gitu. Saking kecewanya aku gitu. Bener-bener saking kecewanya sampai bingung gitu. Harus ngeluapin kayak gimana lagi gitu. Buat teman-teman yang turun ke jalan, yang masih stay di gedung DPR atau di eh, Polda Metro Jaya, stay safe, teman-teman. Jaga diri kalian, jangan sampai hilang atau ya mungkin hanya tertinggal nama. Pokoknya jaga diri kalian gitu. Jaga diri kalian sampai kalian selamat sampai rumah gitu. Mungkin teman-teman udah tahu lah kejadian-kejadian selama demo gitu kan, kekejaman yang dilakukan oleh aparat kita yang harusnya yang slogannya mengayomi, menjaga kita. Tapi buktinya apa gitu? Buat apa gitu slogan yang kalian gaungkan gitu? Apa gitu? Buat apa gitu? Jujur pertama kali aku lihat tuh tragedi yang saudara kita, teman kita, Afan Kurniawan yang terlindas, bukan terlindas sih, kata terlindas tuh terlalu gak cocok gitu. Yang ada dilindas gitu. Dilindas oleh kendaraan yang hasil belinya tuh dari uang kita gitu. Yang harusnya dipakai buat menjaga keamanan kita malah buat kita terancam gitu. Sung, bener. Dan juga sebelum aku bikin video ini aku masih mantau gitu. Kabar terbaru teman-teman kita yang ada di lapangan tuh apa yang terjadi itu, update terbaru tuh apa gitu. Sekarang tuh aparat tuh udah mulai berani gitu ngarahin s- peluru karet gitu, peluru karet ke arah masyarakat gitu yang turun ke jalan gitu. Tapi nggak mulai berani juga sih, emang 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 gimana ya, pasti solusinya kayak gitu, pasti bubarin bubarin masa tuh pasti gitu. Kalau nggak gas air mata, water cannon, kalau nggak peluru karet, pasti itu pasti. Gimana sih pola pikir mereka tuh sampai ngarahin peluru karet ke atas kepala gitu kan? Kan aneh gitu, aneh gitu. Instruksi macam apa gitu? Bener-bener miris, bener-bener miris banget. Ah, ya Tuhan, seorang aparat yang harusnya melindungi kita gitu, yang harusnya memberikan rasa aman gitu, malah
berani gitu melawan kita gitu, melawan masyarakat yang harus dilindungi gitu, dengan cara main hakim sendiri gitu, keroyokan gitu, kan anjing gitu, bener-bener anjing gitu. Anggota DPR-nya, koalisinya aja anjing, bajingan, apalagi DPR-nya gitu. Uh, Bener-bener greget aku tuh. Terus apa reaksi mereka gitu? Cuman bisa meminta maaf gitu. Apa min apa sih? Buat apa sih? Gak perlu minta maaf, gak perlu udah muak gitu atas perminta maaf, permintaan maaf kalian tuh, kita tuh udah muak gitu. Pasti gitu, pasti gitu. Jurus andalan mereka tuh apa? Meminta maaf gitu. Meminta maaf tapi gak ada, gimana ya? Bener-bener mau dibawa kemana sih negara kita nih? Mau dibawa kemana gitu? Meredam amarah aja kayak gitu gitu. Dengan mencari buzzer gitu, orang yang mau jadi buzzer pemerintah gitu, yang pro pemerintah gitu. Apakah apakah etis gitu? Cara meredam massa yang marah dengan cara bikin narasi-narasi gitu. Pakai uang kita lagi. Bener, tepuk tangan sih, bener. Aku tepuk tangan sih. Pola pikir yang sangat-sangat, gimana ya? Itu kayak pola pikir kayak gitu tuh, tahu nggak? Kayak orang-orang licik, orang licik picik. Ah, anggota anggota DPR yang gajinya dari pajak rakyat, yang gajinya dari kita, dari rakyat, tapi malah malah nggak ada yang pro ke rakyat gitu. Bener-bener. Tahu sendirilah kinerja DPR kayak gimana gitu kan.
Aku masih ingat kasusnya siapa ya, orang yang dicaci maki dikiranya dia eh, men- mencari sensasi itu. Seorang hakim, seorang hakim, bayangin seorang orang hakim yang apa ya, mengkritisi eh, pegaw- pegawai gitu, sesama jaksa gitu, yang pakai mobil dinas buat keun- ke- buat keperluan pribadi gitu. Dikira dia apa ya, dikiranya tuh kayak apa ya, bukan kasus ya, apa ya, kayak kayak konflik cinta segitiga gitu. Kan anjing gitu, kan anjing gitu. Emang udah bener-bener buruk, seburuk-buruknya. Gimana ya, dibilang sampah pun terlalu kurang kurang buruk gitu. Lebih rendah dari sampah, lebih banget gitu, lebih 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 terjun bebas ke bawah gitu. Pokoknya lebih super duper, lebih buruk dari sampah gitu. Itu dengan membuat undang-undang secepat kilat gitu, apa gitu, buat undang-undang secepat kilat itu apa gitu, pengesahan gitu dalam waktu dikebut semalam gitu. Kebut semalam emangnya skripsi gitu, kejar target gitu, kan lucu gitu. Soal sekelompok orang yang dipilih rakyat buat jadi wakil, ngewakilin kita sebagai rakyat gitu, malah kelakuannya kayak gitu gitu. Sebenarnya kita tuh gak nggak perlu minta ma nggak perlu minta maaf. Kita tuh gak butuh permintaan maaf tuh, cuman permintaan maaf tuh gak but- yang butuh tuh kinerja gitu. Action gitu, gak butuh gitu. Apa itu minta maaf gitu, udah muak gitu. Apa-apa minta maaf, apa-apa minta maaf gitu. Tapi nggak ada perubahan sama sekali gitu. Harusnya kan kalau misalkan misalkan orang ngelakuin suatu kesalahan terus minta maaf, pasti dia ada perubahan dong, harusnya. Tapi ini sampai bingung aku tuh bener kata.
saking marahnya, sedihnya, kecewanya tuh kecampur aduk. Buat teman-teman yang turun ke jalan, barangkali aku bilang gitu, jaga diri kalian, pantengin terus teman kalian, jangan sampai hilang entah kemana gitu. Pokoknya kalian yang turun ke jalan saling bahu membahu, jangan sampai tragedi 98 terulang kembali gitu. Jangan sampai gitu. Jangan sampai.